Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi ke pelajaran bahasa Arab. Nah, sekarang kita meneruskan halaman yang sudah diterjemahkan kemarin, yaitu halaman 86. Ya, kemarin sudah belajar atau sudah menerjemahkan kata tanya dan kalimat tanya di halaman 86. Nah, kemudian ini halaman 87. Bagian ini sampai sini itu terusan yang kemarin, yaitu penjelasan tentang atau contoh-contoh tentang kata tanya dan kalimat tanya pada materi fi'il mudhari. Selanjutnya, nah yang ini dan ini bukan kata tanya, melainkan pernyataan, ya, bukan pertanyaan, karena tidak ada tanda tanya di sini. Nah, kalau ini kan ada tanda tanya nih, ilal finai, kemudian tanda tanya. Nah, kalau ini enggak, ini tidak ada tanda tanya, jadi ini bukan pertanyaan tapi pernyataan. Oke, langsung saja kita akan menerjemahkan perkata. Dimulai dari sini, aina kemarin sudah dipelajari. Aina artinya di mana, ajlisu saya duduk, jadi artinya di mana saya duduk. Kemudian anta kamu dalam kurung laki-laki, tajlisu duduk, ala di atas, al kursi kursi. Hal artinya apakah, ajlisu saya duduk, ala di atas, maq'adika. Nah, maq'adika ini kita jelaskan lagi ya. Ini kata aslinya maq'adun, kemudian ditambah ka, jadi maq'aduka. Maq'adun artinya bangku, ka artinya kamu. Nah, ka merupakan domir belakang, jadi bangku kamu, bangkumu, ya sama aja. Nah, tetapi di sini ada harokat kasroh, kan seharusnya maq'aduka. Nah, ini ada harokat kasroh disebabkan oleh kata keterangan tempat atau harfu jar, maka ininya menjadi kasroh. Ini juga sudah dijelaskan kemarin. Selanjutnya, la tidak, anta kamu, la tidak, titik-titik, bal titik-titik. Nah, yang titik-titik ini kalian boleh isi ya. Sebelum ngisi, kalian juga harus paham dulu maksudnya apa. Pertama, hal ajlisu ala maq'adika, apakah saya duduk di atas bangku kamu? Jawabannya tidak, anta, la. Nah, berarti apa nih titik-titik? Silahkan diisi aja. Latihan ketika nanti menghadapi ujian atau menjawab pertanyaan ketika ujian. Nah, selanjutnya kita terjemahkan yang ini. Anta kamu dalam kurung laki-laki, tahruju keluar, ilal finai ila ke al finai teras, ya wahai aliyu ali. Nah, sebenarnya ini 86, 87 ini banyak kata-kata yang diulang ya. Jadi untuk mempersingkat aja, bagi kata-kata yang sudah dijelaskan atau sudah dikasih artinya, maka tidak perlu lagi ditranslate ya, tidak perlu lagi dikasih artinya. Hal, oke, hal ini kan udah. Hal apakah, tahruju keluar, ila ke alfinai teras, naam ya anak saya akhruju keluar. Hal apakah tajlisu kamu duduk, ala di atas, al maq'adi, maq'adun kata aslinya ya, alal maq'adi bangku, la tidak, ana saya, la tidak, jadi tidak, saya tidak, titik-titik. Nah, tidak apa? Kan di sini pertanyaannya, apakah kamu duduk di atas bangku? Tidak, saya tidak. Misalkan Bapak kasih contoh, tidak, saya tidak duduk di atas bangku, tetapi saya duduk di atas lantai. Contohnya seperti itu. Selanjutnya, nah ini pernyataan lagi. Anta kamu, tadkhulu masuk, huna di sini, ya Ali wahai Ali, kamu masuk di sini ya Ali. Ini kan ada tanda seru ya. Ini juga sama tanda seru, berarti seolah-olah ini adalah kalimat suruhan ya. Kamu masuk sini ya Ali, kamu masuk sini ya Ali. Jadi menyuruh masuk. Kemudian kita terjemahkan yang bawahnya. Hal apakah tadkhulu masuk al-fasla kelas? Naam iya. Hal apakah tahruju keluar ila ke al-finai teras? La ana saya, la tidak, titik-titik, ba titik-titik. Pertanyaannya, apakah kamu keluar ke teras? Tidak, saya tidak, titik-titik. Berarti apa?
tidak dudukkah, atau tidak keluarkah, atau tidak masukkah. Kemudian tetapinya, nah tetapi maka harus berbeda dari kata yang titik-titik ini. Misalkan kalau ininya akhruju, berarti di sini jangan akhruju lagi, berarti misalkan adkhulu. Kemudian kalau di sininya adkhulu, berarti di sininya akhruju. Tapi sesuaikan ya. Ini kan apakah kamu keluar? Tidak, saya tidak apa berarti di sini. Selanjutnya aina maq'aduka ya Ali. Aina di mana maq'adun bangku, ka kamu. Jadi maq'aduka artinya bangku kamu, ya wahai Ali. Di mana bangku kamu wahai Ali. Maq'adun, nah ini juga sama, ada domir belakang ya. Maq'adun artinya bangku, ya sukun artinya ku, maka maq'adi artinya bangkuku atau bangku saya gitu ya, biar lebih jelas. Bangku saya hunaka, bangku saya di sana. Anta kamu, tajlisu kamu duduk, ala di atas, maq'adika yang Ali. Nah ini juga udah dijelaskan di bagian sini. Maq'adika artinya apa? A ini artinya apakah ya, sama ada di halaman 86 juga, dan itu udah dijelaskan. A artinya apakah. Tajlisu fi kamu duduk di, fi ini di artinya makanun. Nah ini makanun bukan makanan ya, awas, makanun. Nah arti makanun adalah tempat, ka artinya ini domir belakang, ka artinya kamu. Jadi fi makanika di tempat kamu. A apakah, tajlisu duduk, fi di makanika tempat kamu. Kemudian na'am saya, ana ajlisu fi makani. Nah makani dan makanika ini berbeda domir belakangnya ya. Aslinya makanun, kalau yang ini domir belakangnya ka, berarti artinya tempatmu. Nah kalau yang ini domirnya ya sukun, maka artinya tempatku. Iya saya duduk di tempatku. Hal ana fi makanika, tidak perlu ditranslate karena udah ada artinya, silakan ditulis secara mandiri. La lasta tidak. Nah di sini ada kosakata baru yaitu lasta, mungkin udah dipelajari ya. Lasta artinya apa, tapi kita ulang lagi. Lasta artinya bukan kamu. Kalau lastu bukan saya. Kalau laisa bukan dia. Kalau lasna misalkan bukan kami. Oke kita lanjut. La tidak, lasta bukan kamu, fi di makani ini juga udah dijelaskan. Bal tetapi titik-titik, silahkan diisi menggunakan kata yang tepat untuk mengisi di sini. Sebelum mengisi silahkan pahami dulu artinya atau maksudnya. Nah selanjutnya kita akan menerjemahkan bagian yang sini ya, yang bawahnya, dan ini bukan kata tanya dan kalimat tanya, melainkan semacam cerita kayak gitu, pernyataan. Hunaka di sana, faslun kelas, fihi. Fihi ini adalah ada dua kata, kita jelaskan. Fi artinya di, hi artinya nya ya. Jadi fihi di dalamnya, tapi nya ini menggantikan kata apa antara hunaka sama faslun, menggantikan kata-kata sebelumnya ya, antara hunaka sama faslun. Jadi hi ini menggantikan kata faslun karena hanya kata faslun yang bisa digantikan, hunaka nggak bisa. Kalau misalkan di sininya madrosatun, maka hi-nya bukan hi di sini tapi ha, seperti itu. Silakan pelajari domir belakang. Ada di channel YouTube Bapak, silakan cari aja penjelasan tentang domir belakang. Fihi di dalamnya, berarti di dalam kelas maksudnya ya. Ustadun guru, wa dan tilmidun murid. Al ustadu ini sama saja artinya, sama ustadun atau al ustadu artinya sama guru. Ya jelisu, nah kalau depannya ya berarti untuk domir wa ya, berarti dia. Al ustadu duduk, ala di atas, al kursi kursi, wa dan atilmidu udah dikasih ya tadi, tilmidun atilmidu sama. Ya jelisu dia duduk, ala di atas, al maq'adi jadi nggak usah, al maq'adi udah dikasih artinya. Kemudian li, nah ini li bab 6 kalau nggak salah udah dipelajari ya.
kata kepemilikan, artinya li punya saya atau saya mempunyai. Akhun sogirun, nah ini satu kalimat, ini satu kata ya. Akhun sogirun artinya adik. Kalau akhun kabirun artinya kakak. Jangan diterjemahkan satu-satu. Akhun apa, sogirun apa. Ya agak kurang nyambung lah. Tapi kita gabung akhun sogirun. Huwa dia, berarti dia ini siapa? Dia ini menggantikan kata akhun sogirun di adik. Huwa atau si adik yadrusu. Nah yadrusu ini kosakata baru artinya belajar ya. Yadrusu ini belajar, maksudnya bukan belajar menggunakan buku, tetapi duduk di bangku sekolah, maksudnya gitu. Fil madros, kemudian fi di dalam atau di al madrosati al ibtidaiyati, mungkin sering dengar ya, MI madrasah ibtidaiyah. Nah ini bahasa Arabnya al madrasah al ibtidaiyah, artinya sekolah dasar. Jadi huwa yadrusu fil madrasah al ibtidaiyah, dia belajar di sekolah dasar. Huwa dia yahduru hadir. Kemudian kita lanjut ke halaman 88. Al madrasata sobahan. Nah jadi dia hadir ke sekolah sobahan, pagi-pagi. Sobahan kosakata baru, silakan tulis, artinya pagi-pagi. Wa dan yakhruju keluar, minha kalau menemukan kata ganti seperti ini kayak ha, kayak hu, maka lihat sebelumnya, sebelum koma ini. Nah berarti ada kata kata al madrasati, dan hanya al madrasati di sini yang bisa digantikan, sobahan tidak. Jadi min artinya dari, ha artinya menggantikan kata al madrasata, minha dari sekolah. Naharon artinya siang. Kemudian kita menemukan lagi kata tanya dan kalimat tanya di halaman 88. Oke, langsung saja bagian sini. Man artinya siapa, ahuka asogir. Nah tadi sudah dijelaskan bahwasanya ahun sogir ada artinya adalah adik. Kalau ahuka asogir maka di sini ada kata ka ya, maka artinya adikmu. Siapa adikmu? Seperti itu. Jadi pertanyaannya siapa adikmu? Ahuka asogir, adikmu. Kalau misalkan ahuka al-kabir, kakakmu, gitu ya. Kemudian akhi asogiru, nah ini kan beda, ada ka, ada ya. Kalau ini adikmu, maka ini artinya adikku ya. Kita bedakan. Kalau ahun sogirun artinya adik. Kalau ahu kemudian ada huruf ka-nya, asogiru, ahuka asogiru artinya adikmu. Kalau akhi asogiru artinya adikku. Perbedaannya di domir belakangnya setelah kata ahun. Nah ini ada titik-titik, silahkan diisi aja siapa nama adikmu kalau punya adik. Kalau enggak ya jangan. Fi ayati madrosatin. Fi, nah ini kalimat tanya baru. Fi artinya di, kan ada dua, di atau di dalam. Yang ini kita ambil artinya di. Ayati madrosatin, sekolah apa? Ayati madrosatin, ini artinya dibalik ya. Ayati kan ini di depan, tapi artinya di belakang. Ayati artinya apa, madrosatin sekolah. Nah, jadi kalau digabung satu kalimat, ayati madrosatin sekolah apa, bukan di apa sekolah, bukan. Oke, kita lanjut. Yadrusu tadi udah dikasih tahu artinya, itu belajar. Ahuka saudaramu. Nah kalau ahunya, kalau ahu aja nggak ada asogiru atau alkabiru, maka ini artinya saudaramu ya, saudaramu. Kalau digabung berarti fi ayati madrasatin yadrusu ahuka, di sekolah apa dia belajar. Maksudnya di sekolah apa saudaramu belajar. Jadi kayak gitu ya, kita pinter-pinter aja untuk sambung menyambung kata. Jangan terlalu saklek menerjemahkan satu kata enggak, tapi dilihat kalimatnya. Fi ayati madrasatin, di sekolah apa saudaramu belajar. Jadi nyambung pertanyaannya. Huwa dia yadrusu belajar
di mana, misalkan di PUDE atau enggak di SMP 2 atau di SD mana misalkan begitu. Silakan diisi bebas. Kemudian ini ada kata tanya baru, mata artinya kapan ya. Yahduru tadi udah ya, yahduru artinya hadir. Ahuka al madrasata, kapan ahuka, berarti ini dulu yang diambil, kata ahuka dulu yang diambil. Kapan saudaramu yahduru hadir al madrasata, sekolah. Kapan saudaramu hadir ke sekolah, maksudnya gitu. Fi ayyi waktin yahduru ahuka al madrasata, fi di ayyi waktin. Oke, kita jelaskan. Tadi ada ayati madrasatin karena madrasatin ini muannas. Sekarang ada ayyi waktin karena waktin ini mudakar. Jadi kata ayati dan ayyi ini tergantung kata setelahnya. Kalau kata setelahnya muannas maka ayati ya pakai ta marbutoh. Kalau kata setelahnya mudakar maka pakai ayyi ya, nggak ada ta marbutohnya, cukup ayyi. Jadi fi ayyi waktin, di waktu apa, nah gitu maksudnya. Yahduru dia hadir ahuka al madrasata, jadi diartikan di waktu apa saudaramu hadir ke sekolah. Kemudian ini jawabannya. Nah, ada tanda panah kayak gini, artinya satu jawaban bisa dua pertanyaan ya. Pertanyaan ini maka jawabannya ini. Jika pertanyaan yang ini maka sama jawabannya pun seperti ini ya. Dua pertanyaan satu jawaban, sama aja maksudnya. Huwa dia ini siapa? Dia ini yaitu ahuka, dia menggantikan kata ahuka. Ahuka artinya saudaramu. Yahduruha dia hadir, ha ini berarti menggantikan kosakata al madrasata, karena kan ha ini muannas dan al madrasata juga muannas, maka kata ha di sini menggantikan al madrasata. Artinya dia hadir ke sekolah, dia atau menghadiri ke sekolah, atau juga boleh dengan yahduru itu dengan datang ya, datang sama-sama nyambung. Dia datang ke sekolah sobahan pagi-pagi. Kemudian yang terakhir mata kapan yahruju minha. Nah, ha ini kan di sini nggak ada nih di sebelumnya, maka ambil dari atasnya. Kan ini tentang bahas kapan keluar sekolah dan kapan masuk sekolah, maka ini minha ini sudah dipastikan haknya ini menggantikan kata al madrasah atau sekolah. Jadi artinya kapan dia keluar dari sekolah, yahruju dia keluar minha. Nah, ini masih sama yaitu menggantikan kata sekolah. Yahruju minha dia keluar dari sekolah naharon siang hari. Oke, selesai dan terima kasih. Nah, kita sudah menyelesaikan dan sudah menerjemahkan halaman 86, 87 dan 88. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.